Hai, berjumpa lagi bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi-materi, kita akan berbicara dahulu tentang Okta Investama Berjangka. Nah, yang pertama, dari perizinan Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah sangat lengkap, yang sudah memiliki perizinan dari Bapepti, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka, itu juga sudah memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Kelebihan trading di platform MT5 Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, di mana feature ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan traders karena akan lebih cepat atau memudahkan peluang profit di market. Kemudian low commission, charge komisi pun juga sangat-sangat minim. Free swap, nah bicara free swap, ini nih salah satu unggulan platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, yang mana sedari awal traders membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat yang menggunakan jam bank umum lokal nasional. Kemudian kita juga ada program unggulan yang bernama Okta Vaganza, yang mana setiap kali traders itu bertransaksi di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, dari lot yang terkumpul, lot tersebut akan diredeem menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul tersebut akan dapat diredeem menjadi hadiah langsung. Katakanlah mulai dari voucher, kemudian emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, terus sampai naik ke motor listrik, mobil listrik. Nah, itulah program Okta Vaganza. Nah, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak. Ada website www.okta.co.id. Kemudian kita memiliki Facebook, Instagram, YouTube channel, Twitter, dan juga TikTok. Tetapi kami disclaimer, Okta Investama Berjangka tidak menggunakan Telegram. Oke, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita akan sudah mulai masuk ke dalam materi. Kita akan review dulu apa yang menjadi penggerak market di tanggal 12 sampai dengan 16 Agustus. Kenapa sih kami suka mereview apa yang terjadi di pekan kemarin? Karena begini, seperti biasa, apa yang terjadi di pekan kemarin bisa jadi akan terus berlanjut dampaknya di pekan yang akan datang. Nah, oleh karenanya kita harus tahu nih, apa aja sih yang terjadi di pekan kemarin. Nah, pada saat pekan kemarin itu banyak terjadi rilis data kalender ekonomi seputar inflasi dan penjualan eceran. Katakanlah dari yang pertama kali dari Amerika Serikat, yaitu data PPI yang dirilis menurun dari level 0,3% menjadi 0%. Dari PPI month to month itu juga dirilis menurun dari level 0,2% menjadi 0,1%. Nah, di sesi hari Rabu itu juga ada data inflasi konsumen. Kalau PPI itu merupakan data inflasi produsen daripada Amerika Serikat. Sedangkan di hari Rabu itu merupakan data inflasi konsumen dari Amerika Serikat. Nah, di sini kita lihat sama-sama ada core CPI month to month yang dirilis itu dari level 0,1% menjadi 0,2%. CPI month to month itu dari minus 0,1% menjadi 0,2%. Tetapi ada yang menarik di sini, di mana untuk level year on year inflasi Amerika Serikat yang konsumen dirilis menurun dari level 3% menjadi 2,9%. Inilah yang akhirnya setelah ditunggu-tunggu data inflasi konsumen daripada Amerika Serikat akhirnya berhasil menembus level 3%. Nah, pada saat pekan kemarin kita berkali-kali sudah sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa data inflasi Amerika Serikat yang kemarin itulah merupakan
data yang sangat amat ditunggu-tunggu oleh para rekan-rekan trader sekalian. Dikarenakan apa? Inilah yang akan bisa jadi menentukan apakah tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat akan langsung dipotong sebesar 0,25% di bulan September ataukah sebesar langsung 0,5% di bulan September. Nah, berdasarkan gambaran data inflasi ini, bisa diasumsikan bahwa pemotongan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat memang akan betul-betul terjadi, tetapi akhirnya berdasarkan polling yang beredar daripada para analis dan bahkan para traders, bahkan para pelaku pasar, itu lebih condong akan ke arah sebesar 0,25%. Karena kalau berdasarkan polling yang ada itu dan angka 0,25% itu peluangnya sebesar 100%, kalau 0,5% peluangnya yang beredar ini sekarang hanya sebesar 25%. Nah, terlepas daripada data inflasi daripada Amerika Serikat, itu juga banyak data-data menarik lainnya. Let's say katakan dari hari Rabu itu ada suku bunga daripada Bank Sentral New Zealand yang akhirnya secara mengejutkan itu dirilis menurun, yang padahal awalnya tuh estimasinya tetap sama-sama berada di level 5,5%. Tetapi somehow akhirnya New Zealand itu menurunkan suku bunganya yang semakin menguatkan proyeksi bahwa tren suku bunga tinggi itu sudah memang mulai akan berakhir. Nah, dari 5,5% itu dipotong 0,25% yang bertengger di level 5,25%. Nah, terlepas daripada itu, juga ada data inflasi daripada Inggris yang dirilis sedikit menguat dari 2% menjadi 2,2%. Kemudian dari Amerika Serikat, penjualan eceran itu juga dirilis. Kita lihat sama-sama untuk penjualan eceran Amerika Serikat mengalami penurunan dari 0,5% menjadi 0,4% yang month to month. Kemudian retail sales itu month to month itu dari minus 0,2% menjadi 1%, sedangkan unemployment claims itu dirilis menurun dari level 234 menjadi 227. Kemudian di hari Jumat itu ada penjualan eceran daripada Inggris yang mengalami sedikit kenaikan dari minus 0,9% menjadi 0,5%. Nah, disitulah akhirnya balik-baliknya lagi untuk primadona sepekan kemarin itu lagi-lagi kami tekankan muaranya adalah pada data inflasi produsen dan konsumen daripada Amerika Serikat yang mengukuhkan bahwa pemotongan suku bunga di bulan September atau tepatnya tanggal 17 hingga dengan tanggal 18 September itu akan terjadi pemotongan sebesar 0,25%. Nah, ditambah lagi nih sama pernyataan dari para pejabat Fed, dua pejabat Fed yang juga ikut mendukung bahwa pemotongan suku bunga The Fed itu akan dilakukan secara bertahap. Oke, oleh karenanya, karena tensi pemotongan suku bunga itu semakin memuncak di bulan September, seperti biasa, akan berpengaruh terhadap para pelaku pasar di bursa Wall Street. Nah, ini nih yang menarik karena secara normal apabila akan terjadi pemotongan suku bunga bank sentral di negara tersebut, biasanya akan menimbulkan tensi positif untuk para pelaku pasar saham. Nah, dalam hal ini di Wall Street itu bursa saham Amerika Serikat pada hari Jumat berakhir naik moderat dengan S&P 500 dan Dow Jones Industrial naik ke level tertinggi 2 minggu. Sedangkan Nasdaq 100 naik ke level tertinggi 3 minggu. S&P 500 ditutup naik plus 0,2%, Dow Jones ditutup naik plus 0,24%, sedangkan Nasdaq ditutup plus 0,09%. Nah, secara mingguan S&P 500 naik sebesar 3,93%,
Dow Jones naik sebesar 2,94%, sedangkan Nasdaq naik sebesar 5,38%. Tetapi ya memang sih, kalau bicara Wall Street, ini pun juga selalu kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa inilah dia momentum sebetulnya. Kenapa kamu bilang momentum? Karena beberapa minggu terakhir itu memang Wall Street itu sempat mengalami penurunan yang tajam, atau katakanlah disebut dengan koreksi yang tajam. Tetapi hal tersebut bukanlah dikatakan penurunan, dikarenakan itu dia tensi pemotongan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat lagi-lagi akan menahan laju penurunan tersebut yang nantinya akan memberikan bounce back bagi traders yang tradingnya itu di Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500. Nanti kita akan kasih bocorannya secara teknikal sampai ke target mana sih untuk bicara Wall Street. Nah, kemudian kenaikan mingguan bursa Wall Street terdukung oleh laporan inflasi Amerika Serikat yang melambat dan optimisme pemotongan suku bunga The Fed di bulan September. Kenaikan bursa saham juga didukung oleh imbal hasil Treasury Amerika Serikat yang lebih rendah. Karena ingat ya, rekan-rekan traders, kalau inflasi itu sudah mulai melambat, otomatis pemotongan suku bunga itu juga akan terjadi. Nah, otomatis imbal hasil Treasury Amerika Serikat pun juga akan menjadi kurang menarik karena secara normal dia juga akan terjadi pergerakan penurunan. Nah, disitulah yang akhirnya dimanfaatkan momentum tersebut oleh para pelaku pasar yang berada di Wall Street atau tradingnya di Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Dan tiga ini juga ada nih produknya di MT5-nya Okta Investama Berjangka. Kemudian untuk minyak, harga minyak di hari Jumat berakhir turun ke level terendah dalam satu minggu, terpicu oleh data ekonomi global yang lebih lemah dari perkiraan yang memicu kekhawatiran permintaan energi. Harga minyak WTI berakhir turun sebesar 1,93%, sedangkan minyak berjangka Brent itu ditutup 1,8%. Secara mingguan, harga minyak WTI Amerika Serikat turun 0,5%, sedangkan harga minyak Brent naik tipis 0,03%. Berita ekonomi global yang lebih lemah dari perkiraan pada hari Jumat sebagian besar berdampak negatif terhadap permintaan energi dan harga minyak mentah. Ya memang, biar bagaimanapun kondisi suku bunga tinggi yang terlalu lama di Amerika Serikat itu biar bagaimanapun melukai pertumbuhan ekonomi daripada Amerika Serikat itu sendiri. Nah, seperti kita tahu sama tahu bahwa kemarin ini China sebagai negara importir terbesar nomor 1 di dunia untuk minyak itu juga disinyalir mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan sekarang Amerika Serikat pun itu juga sama. Dikarenakan apa? Yang pertama, data non-farm-payroll-nya itu menurun drastis. GDP-nya memang sedikit meningkat, namun ingat hanya sedikit. Kemudian yang paling terakhir di sesi hari Jumat itu ada rilis data pembangunan rumah Amerika Serikat yang dirilis turun minus 6,8% ke level terendah 4 tahun. Dan izin bangunan Amerika Serikat bulan Juli itu juga turun minus 4% atau terendah juga dalam 4 tahun. Nah, hal inilah yang menimbulkan kegalauan pasar jikalau Amerika Serikat juga akan mungkin bisa jadi mengikuti rivalnya China dalam hal untuk permintaan daripada minyak. Disitulah akhirnya harga minyak pada saat ini terkoreksi, tetapi walaupun terkoreksi, ingat ya terkoreksi, kami juga tidak bosan-bosan menyampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa untuk bertransaksi di minyak itu sebetulnya sangat-sangat enak rekan-rekan traders. Dikarenakan apa? Range-nya ini pada saat ini terbatas di area mendekati level 70-an, itu mendekati area support.
Rekan-rekan Okta Traders bisa melakukan posisi buy, sedangkan untuk area 80 sampai dengan 85, 90 bahkan itu merupakan area resisten untuk melakukan sell. Dan sesuai dengan apa yang kami sampaikan di pekan kemarin pun, bahwa begitu sudah mulai mendekati area 80-an dan betul saja minyak begitu menyentuh level $80 per barrel, disitulah akhirnya harga minyak terjadi pergerakan koreksi. Makanya nggak pernah bosan-bosan kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian untuk setia mengikuti program-program yang kita sampaikan melalui Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Kemudian untuk emas, harga emas melonjak ke level tertinggi sepanjang masa pada sesi perdagangan Jumat. Lonjakan harga emas dunia terjadi karena melemahnya dolar Amerika Serikat akibat meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed pada bulan September dan karena ketegangan di Timur Tengah meningkatkan permintaan terhadap emas. Nah, ini pun juga sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Traders bahwa emas menjelang inflasi apakah menuju ke atau tembus 2.500 ataukah kembali terkoreksi. Tetapi sebagai tagline dan sebagai informasi yang betul-betul kita sampaikan di dalam tengah-tengahnya, kita menyampaikan berkali-kali bahwa harga emas lebih kuat berpotensi untuk menembus level 2.500. Dan betul saja, pada saat pekan kemarin akhirnya emas itu berhasil menembus level 2.500. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, setelah tembus 2.500, arah lanjutannya kemana sih? Karena memang banyak ya pertanyaan yang masuk ke Okta Invest Nama Berjangka untuk hal-hal yang berkaitan betul dengan emas, resistennya itu akan sampai mana? Nah, nanti akan kita kasih nih bocorannya. Kemudian, harga emas batangan naik 2,6% di minggu lalu. Kurs dolar turun 0,3% dan berada di jalur kerugian minggu keempat. Jadi kalau bicara greenback memang secara normal itu akan berlawanan arah perjalanannya. Kalau emas naik, greenback itu biasanya turun secara normal ya. Tetapi kalau secara geopolitik yang benar-benar masif, disitulah dapat dikatakan antara greenback sama emas, jangan mengharapkan salah satu turun, bisa jadi dua-duanya itu cenderung akan menaik. Nah, dalam hal ini emas ini secara geopolitik dapat digambarkan bahwa biar bagaimanapun ada kejadian bahwa Ukraine tiba-tiba masuk ke perbatasan Rusia, bahkan melakukan invasi yang pertama terhadap Rusia. Disitulah timbul kegalauan pasar. Kemudian untuk geopolitik Timur Tengah, biar bagaimanapun kesiapan daripada Israel, kemudian Lebanon, kemudian Houthi Yaman, banyak lagi yang lain versus Israel. Nah, kenapa kami bilang itu sebagai kesiapan? Ya karena memang muaranya itu sebetulnya adanya di Gaza. Kalau di Gaza itu terjadi perdamaian, diharapkan akhirnya konflik di Timur Tengah itu tidak menjadi meluas. Tetapi apabila meluas, disitulah dapat dikatakan harga emas akan terus memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Nah, kemudian untuk perhatian sekarang, untuk trader emas akan beralih. Di pekan ini memang ada Jackson Hole Simposium dan pidato Ketua Fed Jerome Powell pada minggu ini untuk memberikan pandangan yang lebih rinci terhadap bentuk pemotongan suku bunga Amerika Serikat yang akan datang. Jadi memang di pekan ini akan ada simposium, kemudian ada FOMC meeting minutes yang nanti itulah momen atau dua momen yang akan memberikan momentum bagi para trader emas untuk lebih secara presisi mengetahui arah emas lanjutan itu akan ke mana. Oke, sekarang kita masuk ke kalender ekonomi. Di tanggal 19 dan tanggal 23 Agustus hingga tanggal 23 Agustus, hari Selasa itu akan ada data inflasi daripada Kanada yang akan mengalami peningkatan
dari minus 0,1% menjadi 0,4%. Median CPI itu dari 2,6% menjadi 2,5%. Trim CPI dari 2,9% menjadi 2,8%. Secara gambaran garis besar dapat dikatakan inflasi untuk Kanada di hari Selasa akan mengalami pendinginan atau penurunan. Di hari Rabu momennya tidak ada, tetapi di hari Kamis seperti yang tadi kita sampaikan akan ada FOMC meeting minutes itu di jam 1 pagi dini hari. Disitulah akan menjelaskan mengenai hasil risalah rapat dari apa yang terjadi pada saat di bulan Juli. Ini akan cukup penting dikarenakan nanti para traders itu akan betul-betul menanti apa sih isi pidato daripada Jerome Powell. Apakah hasil pidatonya itu lebih condong bersifat hawkish atau lebih condong bersifat dovish. Kemudian di sesi Eropa itu nanti akan ada segelintir atau banyak data manufacturing PMI, baik itu dari Prancis, Jerman, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Karena kalau misalnya bicara Eropa, Prancis katakan ya, kita lihat dari level 44 menjadi 44,2 mengalami sedikit kenaikan. Service PMI 50,1 menjadi 50,2 itu juga mengalami kenaikan. Bagus buat Uni Eropa. Jerman dari 43,2 menjadi 43,4, meningkat tipis sebesar 0,2 poin. Bagus untuk Jerman. Kemudian flash service PMI dari 52,5 turun tipis ke 52,3, tetapi masih berada di atas zona ekspansi yaitu zona 50. Tapi dikatakan masih bagus untuk Eropa, mata uang euro. Kemudian untuk Inggris, manufacturing PMI dari 52,1 menjadi 52,1 dirilis tetap. Kemudian service PMI untuk Inggris itu dari 50,5 menjadi 52,7. Lagi-lagi bagus buat Inggris atau bagus untuk pergerakan pound sterling. Sedangkan untuk Amerika Serikat itu ada manufacturing PMI juga yang dirilis sedikit menguat dari 49,6 menjadi 49,8, bagus buat Amerika Serikat. Kemudian manufacturingnya, service-nya dari 55 menjadi 54 sedikit menurun. Tetapi untuk secara keseluruhan tetap fokus utama itu ada di Simposium Jackson Hole, kemudian FOMC meeting minutes. Dan hari Jumat itu akan ditutup sama berita Kanada untuk penjualan eceran yang dirilis dari minus 1,3% meningkat ke minus 0,4%. Sedangkan retail sales month to month itu dirilis juga meningkat dari minus 0,8% menjadi minus 0,3%. Memang sih masih sama-sama berada di level negatif. Kemudian pernyataan Jerome Powell itu juga akan ada di jam 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian Jackson Hole Symposium. Nah, tanpa menunggu waktu lama-lama, kita akan masuk ke bocoran-bocoran teknikalnya Wall Street. Dalam hal ini Wall Street mengalami peningkatan, kita lihat sama-sama dari grafik, sudah terlihat betul ya. Kenaikan saat ini Nasdaq itu tertahan di level 61,8%. Kita besarin. Oke. Berada di level 19.595. Untuk peningkatan lebih lanjut, untuk melewati 19.650, akan mengindikasikan Wall Street akan kembali menuju resisten atas di level 19.945, kemudian 20.125, 20.564. Itulah yang menjadi target daripada Nasdaq. Dan kalau misalnya ada yang, Pak, ini kan harga sudah tinggi nih Pak, boleh nggak sell? Ya boleh, tetapi di harga-harga yang kita kasih informasinya berikut ini akan lebih meminimize resiko. Jadi tetap ya untuk posisi sell itu sementara ini akan dapat dikatakan sebagai posisi yang kontra trend. Itu untuk Nasdaq bocorannya jadi 20125 dan 20564 resistennya.
Sementara untuk S&P 500 itu juga sama, sedang terjadi pergerakan naik. Untuk level resisten berikut itu akan berada di level 5578, 5650, 5720. Jadi harga tertinggi sepanjang masa untuk S&P 500 itu berada di level 5720. Dapat dikatakan untuk resisten, JP Morgan juga jangan dilupakan bahwa 2 bulan yang lalu kami juga menginformasikan kepada rekan-rekan Okta Traders bahwa JP Morgan itu mengindikasikan untuk S&P 500 targetnya di 5.800. Sekarang ini masih berada di level 5720. Jadi kalau mau sell itu di 5650, 5720. Kalau bisa lebih dibandingkan 5.800 akan dikatakan lebih secure. Itu untuk bocoran daripada S&P 500. Kemudian sekarang untuk Forex. Forex ini yang kita ambil sampling itu adalah USD Yen. USD Yen kita lihat sama-sama. Nah, untuk USD Yen pada saat ini kita lihat bahwa terjadi pergerakan penurunan. Kenapa kami bilang penurunan, bukan lagi berbicara sebagai tindakan untuk melakukan koreksi? Karena kami pun juga sudah menyampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian, USD terhadap Yen akan baru dikatakan mulai melakukan penurunan apabila tensi untuk pemotongan suku bunga Bank Sentral Fed atau Amerika Serikat itu akan semakin bergema. Plus ditambah suku bunga Bank Sentral Jepang secara stimulus itu akan betul-betul tensi untuk kenaikannya itu akan semakin bertambah. Disitulah dapat dikatakan bahwa USD terhadap Yen akan mulai terjadi pergerakan koreksi yang besar atau penurunan. Ya, dengan target support kita lihat 145.36, 142.74, 140.24. 140.24 itu merupakan level support utama yang tidak boleh true breakout. Apabila true breakout, maka selamat datang area 130-an, di mana 139, 138 hingga yang paling terendah itu adalah level 135.12. Nah, kemudian kita akan beralih ke Euro. Berada jangan mondar-mandir. Stres. Kemudian untuk Euro USD terjadi peningkatan. Karena ini kita lihat sama-sama bahwa Euro terhadap USD itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan tensi untuk pemotongan suku bunga Bank Sentral itu semakin melebar, sementara dari ECB sendiri itu sedikit berkurang untuk tensi pemotongan suku bunganya. Dalam artian tidak menentu nih, apakah zona Uni Eropa akan mengikuti jejak daripada Amerika Serikat untuk melakukan pemotongan suku bunga secara bertahap. Ya, who knows? Kita akan lihat sama-sama nanti apakah betul-betul dia itu tidak mengikuti jejak Amerika Serikat atau malah mengikuti jejak Bank Sentral Amerika Serikat. Yang jelas, dikarenakan greenback terjadi penurunan yang sekarang ini pada saat kita berkomunikasi berada di level 10250 atau terjadi penurunan dari yang harga tertingginya sebulan yang lalu itu berada di level 106, 105, sekarang bertengger di level 102-an. Nah, untuk resisten pertama untuk zona Euro terhadap USD berada di level 1.1066, kemudian 1.1094, 1.1117 dan yang tertinggi itu adalah 1.1138. Nah, inilah yang merupakan target
apabila ingin melakukan posisi buy, tetapi ingat NOR berdasarkan time frame H1, H4, atau bahkan time frame D1. Jadi akan dikatakan posisi sell limit yang bagus yang tadi kami sebutkan dari level Fibonacci 61.8% sampai dengan 88.5%. Oke, sekarang kita masuk ke bocoran untuk komoditas. Nah, ini nih yang kami maksudkan bahwa minyak ini sekarang ini sedang terjadi pergerakan sesi penurunan. Tetapi kalau kita telaah lebih lanjut, nah akan kelihatan nih jelas bahwa minyak betul-betul terjadi penurunan sesuai dengan daripada apa yang kami informasikan di podcast I Like Monday di pekan lalu. Begitu menyentuh level 80.13 dolar per barrel, disitulah akhirnya harga minyak perlahan pasti terjadi pergerakan penurunan atau koreksi. Dan saat ini sedang tertahan di level 61.8 atau berada di level 74.90 dolar per barrel, kemudian 73.66 per barrel, dan 72.63 dolar per barrel. Nah, harga 71.66 itu merupakan area support krusial yang tidak boleh true breakout. Karena apabila terjadi true breakout akan mengindikasikan penurunan atau koreksi minyak akan berlanjut ke level 70 dolar per barrel, bahkan ke level 69.66 dan juga berlanjut hingga 68.42 dolar per barrel. Jadi angka kritisnya berada di level 71.66. Itu yang angka tidak boleh true breakout. Nah, sebaliknya kalau kita kemas, nah ini yang kami maksud. Ya, ini nih yang bocoran yang dicari-cari sama para traders. Oke, jadi memang pada pekan kemarin kami pun juga sudah mengindikasikan, sudah mencoba memberikan informasi bahwa emas terindikasi akan menuju dan bahkan melewati level 2.500. Dan betul saja, dari apa yang kami informasikan tersebut tanpa melupakan disclaimer, emas pada sesi hari Jumat itu akhirnya menembus level psikologis resisten utama di 2.500, sempat menyentuh level 2509. Nah, 2509 itu juga sebetulnya bukan tanpa adanya sebab, dikarenakan juga secara teknikal kita lihat sama-sama ada resisten secara 150% yang berada betul-betul di 2509.25. Sementara level resisten berikutnya itu akan terarah menuju ke 2515, 2522, 2529 sampai dengan 2534. Nah, 2534 itu merupakan level resisten psikologis utama yang pada pekan ini tidak boleh true breakout, karena kalau true breakout akan mengindikasikan bahwa emas itu akan kembali melambung ke level 2550, memang tidak ada di sini, kemudian 2565, kemudian 2570, dan selamat datang 2600. Tetapi ya memang kita tidak mengharapkan harga emas untuk terlalu cepat melajunya seperti ini ya. Jangan pernah lupa bahwa biar bagaimanapun secara daily basis untuk pergerakan-pergerakan koreksi emas yaitu pasti akan tetap ada. Tetapi ya jangan khawatir, khusus untuk Okta Traders yang bergabung di platformnya MT5 Okta Traders, Okta Invest Sama Berjangka itu akan secara berkala akan di delivery bulletin yang juga akan ada trading plan emas di situ. Kemudian juga dari customer service kami, dari grup-grup untuk penjualan kami itu akan memberikan informasi-informasi trading plan signal emas secara berkala setiap hari. Oke. Kemudian
Sekarang oke, materinya sudah habis. Jadi ya Mas, tadi ingat ya 2534 merupakan bocoran utama, itu merupakan harga emas yang tidak boleh true breakout. Tetap waspada sama pergerakan koreksi minor secara time frame H1, H4, bahkan time frame D1. Karena kalau misalnya terjadi pergerakan minor koreksi secara time frame D1 dapat indikasikan emas ada kemungkinan indikasi akan menuju untuk sementara ke 2460 bahkan 2450. Nah, tidak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian, pada saat berada di market, rencanakanlah dahulu apa yang ingin Anda transaksikan dan betul-betul bertransaksi sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di pasar market. Bersama Okta Invest Sama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.